Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, sahibal fudala wal mukarram, alimul wal ulama, siyadatul kiram, jami'ul asatid wal mukarram, wa ya ikhwani allazi yakhduru fi masjid jami'al manan, afidakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa khirsa. Ayuhal ikhwana kiram, pada kesempatan subuh sekarang insyaallah kita kupas tentang tadayyun ya. Jadi ada din, ada tadayun. Tadayun itu maksudnya sikap beragama. Kalau dinnya itu agama ya. Wa qala Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang sungguh diridha oleh Allah di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka setelah Allah berfirman tentang kesungguhan agama yang diridhai adalah Islam, maka kita sebagai umat Islam itu wajib memahami Islam, wajib memahami din Islam, dan wajib juga tadayun. Artinya selain memahami agama itu sendiri, ya, kita juga harus bisa juga memahami cara kita, sikap kita dalam beragama ya. Supaya agama itu tidak hanya dihafal, dibaca, dipelajari, tapi tidak diamalkan. Maka perlu ada tadayun ya. Yang pertama gini jemaah, karena Islam turunnya di Arab, maka untuk menjaga keutuhan ya agama Islam itu harus dipertahankan keasliannya dan keorsinilannya. Jadi kedua misalnya gini, keaslian dan keorsinilan sebuah agama itu terletak pada keaslian dan keorsinilan kitab sucinya. Ya. Jadi ketika kitab suci sebuah agama itu sudah melenceng, ya, sudah banyak campurannya, sudah tidak asli, sudah tidak orsinil, maka hilang nilai agama itu sendiri gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana umatnya bertadayun akan semakin kacau gitu, karena akan bergantung kepada kitab sucinya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci itu di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, terkait dengan dunia dan dengan akhirat gitu ya. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam berbahasa Arab ya, yang kemudian untuk disebar ke seluruh dunia juga dengan bahasa Arab. Jadi tidak hanya diturunkannya dalam bahasa Arab kemudian disebarkannya dalam bahasa masing-masing, tidak, karena itu tidak bisa menjaga keutuhan Al-Quran ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian ya. Jadi Allah berfirman, dan kadzalika kami wahyukan, auhayna ini kami wahyukan ilaika Qur'anan Arabian gitu, kepada kamu, maksudnya kepada ini hitapnya kepada Rasulullah ya, wahyukan kepada kamu, kepada Rasulullah, Al-Quran, dan
dalam bahasa Arab. Ya. Litunzira umal qura wa man haulaha gitu. Supaya kamu memberi peringatan kepada umul qura. Umul qura ini maksudnya penduduk Mekah. Ya. Wa man haulaha, dan penduduk negeri-negeri di sekitarnya, di sekelilingnya. Artinya Quran itu juga untuk mendunia gitu. Negeri-negeri selain Mekah gitu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala aidan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun gitu. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya, la'allakum ta'qilun, agar kamu memahami gitu, ya. Nah, apa yang harus kita pahami dalam Al-Qur'an? Ini menurut Dr. Subi Ibrahim As-Soleh, ya. Beliau ini ulama keturunan Turki. Jadi lahirnya di Ghana, Afrika Barat, ya. Nah, kitab beliau itu Mabahis fi Ulumul Quran. Kemudian beliau bersama Jalaluddin As-Suyuti, kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya adalah ibadah amaliyah, ya, tentang hari akhir, tentang kisah-kisah umat terdahulu, kemudian tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, kemudian tentang sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah, inilah poin-poin di dalam Al-Quran yang harus kita pahami, gitu, ya. Maka kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memelihara Al-Quran. Ini katanya inna nahnu, artinya innanya ini taukid, nahnunya ini kami gitu. Jadi bukan innallaha, tapi Allah katakan kami, artinya menjaga Al-Quran itu Allah bersama malaikat dan bersama kita, ya. Gitu. Jadi kita ini yang ikut menghafal Al-Quran, yang ikut mengamalkan Al-Quran, ya, mempelajari, mentadabur Al-Quran, itu termasuk dengan kalimat ini. Bersama Allah, bersama malaikat menjaga Al-Quran, gitu, ya. Maka karena Al-Quran itu aslinya berbahasa Arab dan kalimatnya menggunakan nahwu tadi, ya, kita semua juga harus bisa mengamalkan, ya, menghafal dan mentadabur Al-Quran, gitu. Dan janji Allah, pasti Allah mudahkan bagi orang-orang yang taat dalam beragama Islam dan mencintai Al-Quran, gampang untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Ini janji Allah, ya. Maka gini jamaah, ketika kita bicara tentang ajaran dinul Islam, ya, bahasa Arab itu menjadi bahasa teksnya agama Islam, ya. Karena Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, termasuk hadis sebagai kitab atau tuntunan sunnahnya Nabi Rasulullah SAW, kedua-duanya itu berbahasa Arab, gitu, ya. Jadi kalau ada orang sekarang itu yang kadrun, ya, kemudian diidentikan dengan menghina Islam dalam konteks Arab, ya, sama dengan dia itu jauh dari Al-Quran dan jauh dari hadis. Jadi tidak boleh sembarangan, gitu. Karena kita pahami bahwa Al-Quran ini sampai sekarang dijaga oleh Allah dengan berbahasa Arab. Jadi nggak pantas kita menghina Arab dalam konteks agama, ya. Tapi kalau kita mengkoreksi Arab dalam konteks Abu Jahal harus, gitu. Tapi kalau dalam konteks agama Islam jangan, gitu, ya. Karena nanti akhirnya ada kebencian dalam diri kita terhadap Arab, ujung-ujungnya bukan ke Arabnya tapi ke Islamnya, ya.
Cuma dipakai batu loncatan Arabnya gitu. Ya. Nah, jemaah sekalian, semua yang tercantum dalam rukun iman, rukun Islam, ya, termasuk hukum wajib dan sunnah, itu termasuk dalam dinul Islam. Ya. Contohnya gini, ketika kita melaksanakan, ini fikih ya, ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ya, ini salah satu dinul Islam. Ya. Terus kemudian begini, banyaklah terjadi musibah, banyaklah terjadi celaka ketika di jalan ke Jumratul Aqabah, ya. Dulu itu kan sering terjadi tuh, tragedi Mina. Kemudian waktu kita ngambil batu itu mabit, ya, kan banyak juga kejadian-kejadian. Tapi dari kejadian-kejadian itu tidak ada satupun ulama yang mau mengganti tanggal, atau supaya nggak kejadian cilaka, udahlah tanggalnya dibikin 9, 10, 11, nggak ada, ya, atau 8, 9, 10, nggak ada, tetap tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu termasuk bagian dari dinul Islam. Jadi apapun yang terjadi dengan dinul Islam, ya tetap gitu. Aturannya tidak bisa dirubah gitu. Karena itu menyangkut dengan akidah, syariah dan akhlak yang sudah ditentukan, ya. Kayak jihad, nggak boleh ini jihad gitu, ya. Nggak boleh ada jihad. Karena apa? Karena jihad itu akan mencelakakan orang. Yang nggak bisa, ini adalah dinul Islam. Ya, nggak boleh dihilangkan konteks jihad di dalam agama Islam. Karena itu adalah bagian dari dinul Islam. Kalaupun boleh, yaitu dipahami secara benar makna jihad dan secara syariah dan akidahnya jihad. Ya, kemudian tasawufnya jihad gitu. Jadi nggak boleh sembarangan nih, wah ini teroris nih jihad nih, mengundang teroris, hapuskan jihad dalam Al-Quran, dalam Islam, nggak bisa. Karena itu adalah dinul Islam, ya. Itu. Jadi kalau udah berkata din, agama itu adalah harga mati. Jadi bukan hanya NKRI harga mati, tapi juga Islam harganya lebih mati lagi, ya, gitu. Yang kemudian contoh tadayun, ya. Nah, tadi kita cerita agama, sekarang contoh tadayun. Di antaranya berkata Imam Al-Qarafi, beliau dikenal sebagai penemu teori pelangi. Jadi jemaah, teori pelangi itu juga ulama yang menemukan. Jadi banyak ilmu-ilmu pengetahuan di alam dunia ini sumbernya adalah ulama Islam, ya. Kemudian dikembangkan dan diakuilah oleh orang-orang kafir, gitu. Ya, jadi sesungguhnya sebenarnya adalah orang Islam, ya. Nah, beliau ini ahli hukum syariah dalam mazhab Maliki, ya. Kitabnya banyak nih. Saya pelajari kitab beliau ini banyak, ya. Yang terkenal itu Az-Zakirah, Al-Furuq, Nafais, Al-Usul, ya, Al-Hikam. Tamyiz juga kitab beliau ini, ya. Fatawa Al-Ahkam. Nah, kemudian gini, dalam hal tadayun beliau mengatakan bahwa perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW ada yang menjadi agama, ada yang menjadi din, dan ada yang menjadi tadayun gitu, kehidupan, aturan kehidupan dalam beragama gitu. Karena ada tadayun, karena ada din, maka ada hukum wajib, sunnah, dan lain-lain. Ya. Jadi bukan sekedar hanya ada din, ada agama. Dengan adanya tadayun, maka ada hukum. Gitu. Ya. Nah, dalam pembagian hukum wajib, ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, dalam usul fikih Islam, usulul fikih Islami, beliau menjelaskan gini, hukum Islam itu al-wajib taksimatun arba'atun gitu. Jadi kewajiban itu dibagi menjadi 4 bagian, ya.
Hukum wajib nih. Awalan pertama min haitsu jami'nal ada'i gitu. Pertama pembagian dari waktu pengerjaannya. Jadi wajib itu diukur dari pembagian waktu pekerjaannya gitu ya. Seperti misalnya wajib muayyan. Wajib muayyan itu ya, wajib yang sudah ditentukan waktunya ya. Misalnya salatan mauqutan gitu, salat 5 waktu atau membayar zakat. Ini kan sudah ditentukan waktunya ya. Yang kedua min haitsu takdiruh gitu. Jadi sania min haitsu takdiruh, pembagian dari ukuran fadilahnya. Fadilahnya ini terkait dengan wajib ya. Seperti misalnya wajib muhaddad. Wajib muhaddad itu qadarnya gitu ya. Yang terkait dengan qadarnya seperti misalnya contoh wajib muhaddad itu zakat. Zakat itu kan dengan ukurannya gitu. Ada ukuran zakat. Ya. Ada ukuran zakat ya. Bismillah. Ini disebut wajib muhaddad ya. Salisa yang ketiga min haitsul muzam bi fi'lihi gitu. Jadi yang ketiga itu pembagian dari pekerjaan yang diwajibkannya ya. Ghairu muhaddad. Dalam bahasa kitabnya itu ghairu muhaddad gitu. Jadi kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya, batas ukurannya gitu ya. Misalnya gini, kita wajib membelanjakan harta di jalan Allah, wajib berjihad pada syariatnya gitu, misalnya ya, wajib tolong menolong. Gitu. Ini kan tidak ada ukurannya, gitu. Ya, ini termasuk juga perkara wajib ghairu muhaddad gitu ya. Kemudian rabi'an yang keempat min haitsu ta'yina matlubi bihi gitu. Yaitu wajib dari wajib dari ketentuan yang diperlukan gitu ya. Jadi misalnya gini, ini bentuknya adalah wajib kafa'i gitu. Wajib kafa'i itu pekerjaan yang dituntut oleh syar'i yang harus dilaksanakan oleh orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah pada waktu balik, sudah masuk pada waktu balik ya. Seperti wajib membaca Fatihah di dalam sholat. Nah itu masuk dalam wajib kafa'i gitu ya. Wajib sholat jenazah misalnya. Nah orang yang tidak yang tidak mukallaf tidak wajib. Ini wajib yang khusus untuk orang-orang yang sudah mukallaf gitu. Disebutnya wajib kafa'i gitu ya. Kemudian ada dalam tadayun ini juga diatur dalam pembagian hukum sunnah. Tadi hukum wajibnya, kemudian ada hukum sunnahnya. Pembagian hukum sunnah ini dibagi dalam 2 bagian besar ya. Sunnah tasriyah dan sunnah ghairu tasriyah. Sunnah tasriyah itu sunnah yang berasal dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau juga persetujuan Rasulullah ya, sebagai wajhut tabligh gitu. Wajhut tabligh ini maksudnya sebagai pembawa wajhut tabligh, tablighur risalah gitu. Jadi Rasulullah itu sebagai pembawa risalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wajhut itu al-muwajahah gitu, artinya berhadapan. Jadi Rasulullah itu wajhut tabligh itu ketika Rasulullah menyampaikan risalah Allah itu secara berhadapan.
Ya, makanya kalimatnya al muwajjahah gitu. Ya, artinya berhadapan gitu. Jadi nggak dititipkan, enggak. Nih Allah nyampaikan surat Toha, nitip ke Abu Bakar, sampaikan ke umat, enggak. Ya, makanya wajhud tablik. Jadi Rasulullah berhadapan langsung dengan orang-orang yang akan diberi risalah gitu oleh Rasulullah. Ya. Nah, sedangkan tablik itu sendiri balago yubaligu tabligon gitu. Orang-orang yang diberi khusus kedudukannya oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Gitu. Ya, gitu. Tabligur risalah gitu. Pembawa pesan Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian, karena Rasulullah SAW itu sifatnya adalah tabligur risalah, maka wajib diikuti dan diamalkan ketentuan-ketentuannya oleh kita yang menerima gitu, karena kita langsung berhadapan dengan Rasulullah, ya, disebutnya imtithalan itu artinya kita harus langsung mengamalkan gitu, ya. Kadang keinginan orang tua yang disampaikan ke kita ada yang langsung, ada yang tidak kita amalkan gitu. Tapi kalau yang namanya Rasulullah, karena itu risalah, harus langsung diamalkan gitu, ya. Nah, kemudian oleh ulama, ya, sunnah tasriyah itu hukumnya itu mengikat, ya. Jadi hukumnya sunnah tasriyah itu sifatnya adalah mengikat untuk kita ikuti gitu. Imtisalan itu tadi, ya. Ya, ini sunnah tasriyah. Kemudian sunnah ghairu tasriyah. Sunnah ghairu tasriyah itu sunnah yang tidak mengandung unsur syariat. Nah, ini supaya kita pahami, ya, dalam bertadayun ini artinya pedoman kita dalam bertadayun, ya. Ada misalnya sifat-sifat perilaku Rasulullah, ya, amal-amal Rasulullah atau perkataan Rasulullah yang sifatnya itu hal muayyan. Hal muayyan ini maksudnya apa, ya? Situasional gitu. Ya, situasional, hal muayyan. Jadi bukan karena berupa wahyu. Bukan berupa wahyu gitu. Jadi ada perkataan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, amal Rasulullah itu yang sifatnya hal muayyan gitu, ya. Maka ini masuk dalam ghairu tasriyah gitu, ya. Gitu, ya. Maka ini tidak punya kekuatan hukum. Jadi tidak wajib diikuti gitu, ya. Walaupun itu datangnya daripada Rasulullah SAW gitu, ya. Nah, kemudian seperti misalnya gini, ketika perang Khandaq itu para sahabat nunggu Rasulullah itu datang wahyu. Tapi akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, akhirnya diajak berdiskusi sahabat dan usulan Salman Al-Farisi salah satu sahabat untuk membuat Khandaq. Itulah yang dipakai, ya. Itu jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah dan perkataan Rasulullah itu menjadi din, tidak gitu. Hanya menjadi sebatas tadayun gitu, ya. Itu dan tidak wajib diamalkan gitu. Nah, tadayun itu jemaah sekalian, ya. Karena dia merupakan pengaruh agama dalam kehidupan manusia. Maka oleh ulama kita dulu, ini saya ambil catatan dari kitabnya NU ini, ya. Jadi dari makna tadayun itu kemudian ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, NU itu membuat 4 prinsip ruh. Ya, pertama ruh at-tadayun, itu semangat beragama, ya. Kemudian ruh al-watoniyah, semangat berkebangsaan dan cinta tanah air, ya. Ruh at-ta'addudiyah gitu, semangat menghormati perbedaan, ya. Kemudian ruh al-insaniyah gitu, atau semangat ini untuk menjaga komitmen
kemanusiaan dalam beragama dan berbangsa. Ini ruhnya NU gitu, ya, Nahdlatul Ulama. Nah, ini bagian dari tadayun. Karena ini bagian dari tadayun, ini masuk dalam sikap beragama kita gitu, ya. Jadi perlu juga kita taati gitu. Kita ikuti walaupun ini yang mencetuskan adalah NU, ya. Kita sebagai orang-orang yang bukan NU juga tidak ada masalah karena ini bagian dari tadayun gitu, ya, mengikuti ini gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, tadayun yang harus dihindari, ya, oleh kita, pertama itu sombong. Jadi kehidupan dalam beragama kita yang ada yang harus kita hindari, ya, itu adalah sombong. Itu pertama, ya. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yasurkum wa yusabbit aqdamakum gitu, ya. Hei orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, ya, atau agama Allah, tentu Dia, ya, yang surkum wa yusabbit aqdamakum, tentu Dia itu akan menolong kamu dan meneguhkan kamu gitu. Nah, ini ayat ini jemaah, ya, surat Muhammad ayat 7 ini, ya. Ini dikatakan intang surullah. Apa benar Allah minta tolong? Ya. Nah, ini jadi ukuran kita nih terkait dengan sombong nih. Jadi surat Muhammad ayat 7 ini kalimatnya ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Ya, gitu. Jadi seolah-olah di sini jika kamu menolong Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa benar Allah itu perlu pertolongan? Itu, ya. Sementara Allah itu sifatnya al-Ghaniyu, ya, al-Mughni, al-Ma'ani, ya. Jadi sifat-sifat berkecukupan, berkekayaan, ya. Kemudian sifat, bahkan ada sifat Allah itu al-Ma'ani, artinya menahan dan mencegah kemudaratan. Itu kan ada di Allah, mencegah bahaya gitu. Ya. Tapi di sini di Al-Qur'an Allah mengatakan menawarkan pertolongan. Ya, menawarkan pertolongan kepada kita. Nah, ini jemaah. Ini kalimat-kalimat seperti ini harus dipahami dengan mubalaghah. Ya. Gitu, dengan ilmu balaghah gitu. Ya, jadi ilmu sastra Arab gitu. Jadi enggak semua ilmu Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an bisa kita pahami dengan tafsir atau terjemahan gitu. Ya, harus dengan ilmu balaghahnya juga gitu. Jadi artinya Allah di sini meminta pertolongan, bukan meminta pertolongan, menawarkan pertolongan kepada kita gitu, ya. Kembalinya kepada kita gitu. Artinya Allah akan memberikan kelebihannya kepada kita yang mau, ya. Intang surullah, yang mau membantu, yang surkum gitu. Apa namanya? Menjaga agama Allah, melindungi agama Allah gitu, ya. Seperti ginilah jemaah. Logika sederhananya gini. Seorang pemimpin tertinggi lah, presiden atau perdana menteri misalnya gitu. Perlu nggak dia pertolongan rakyat? Ya, nggak perlu. Secara logika gitu. Tapi kalau dia nggak ditolong rakyat, bisa nggak dia jadi presiden? Nggak bisa. Kalau Allah beda. Gitu. Di sini Allah mengingatkan posisi Allah beda gitu. Allah itu menawarkan kepada kita, bukan membutuhkan, tapi menawarkan kepada kita gitu. Karena tanpa kita pun Allah ya tetap Allah, nggak akan jadi makhluk. Ya, tanpa kita taat pun Allah tetap Allah, tidak akan jadi makhluk, tetap khalik. Gitu. Ya, gitu. Jadi di sini sifatnya Allah menawarkan. Jadi maknanya juga jemaah, ya, di luar konteks ini maknanya adalah Allah saja masih mau menawarkan siapa yang mau minta tolong. Artinya di sini Allah tidak ada sombongnya, gitu. Ya,
Gitu. Jadi makna yang saya angkat dalam kajian subuh ini, Allah aja tidak ada sombongnya, apalagi kita. Gitu. Ya, maka jangan sombonglah jadi manusia gitu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala awalam yarul insana anna khalaqnahu min nutfatin ya. Min nutfatin kalau disambung ada fa min nutfatin ya. Dan apakah manusia itu tidak memperhatikan? Nah, ini di sini min nutfah. Jadi kita tidak pada sombong itu karena Allah tegaskan kita itu nutfah. Gitu, ya. Ada enggak manusia yang diciptakan selain dari nutfah? Tidak ada. Mulai dari jabatan yang tertinggi, pangkat tertinggi, gelar tertinggi sampai yang terendah semua sumbernya sama, nutfah. Ya, gitu. Semua sama sumbernya, nutfah. Gitu. Itu makanya gini jemaah, dalam kaidah fikih ya, bab thaharah ini. Kalau kita mimpi jima, bangun tidur mimpi jima harus mandi lagi untuk sholat. Ya. Thaharah kita terganggu gitu. Tapi ada air yang namanya air mandi yang tidak perlu thaharah. Gitu. Ya. Jadi artinya sama-sama kita ini asalnya dari makhluk yang memang harus dibersihkan. Jadi nggak boleh ada yang sombong di antara sesama makhluk gitu, sama kita gitu, apalagi sama manusia gitu ya. Fa iza huwa khasimun mubin gitu. Maka tiba-tiba dia itu akan menjadi mubin, musuh yang nyata gitu. Ya. Artinya di sini Allah ingin memaknakan gini. Kalau kita ini sombong, maka langsung setan itu jadi teman. Gitu. Ya. Karena khasimun mubin itu menjadi musuh yang nyata itu artinya kalau kita dalam keadaan bersih, thaharah, setan jauh. Ya, tapi kalau dalam keadaan kotor, setan dekat. Salah satu yang mengotori jiwa kita adalah kesombongan. Ketika jiwa kita sombong, maka setan mendekat. Gitu, ya. Coba kita jaga dari mulai subuh sampai ketemu tidur, jangan batal wudu. Setan jauh itu. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Ya, berarti kan kita takut menjaga wudu tuh, ya. Maka setan insya Allah jauh itu. Sepanjang hari insya Allah setan itu jauh kecuali yang di dalam dada kita. Jadi setan hanya bisa masuk ke dalam pikiran, tapi itu pun terjaga insya Allah oleh wudu. Ya, kita punya pikiran kotor hanya sampai di situ. Tapi untuk melaksanakan, mewujudkan pikiran kotor terjaga karena punya wudu. Ya, itu jemaah. Ya ini maknanya gitu. Ya. Jadi kalau kita mau menjaga diri kita dari pekerjaan setan, jaga wudu lah, gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, maka tidak akan masuk surga ya seseorang itu yang di dalam hatinya dia itu mithqalu dzarratin min qibrin gitu, ada kesombongan dari walaupun sebesar biji sawi, biji zarah gitu, ya. Nah, jadi itu jemaah. Jadi orang yang ada sombongnya di dalam diri walaupun sedikit, maka dia akan jauh dari surga. Itu hati-hati ya, hati-hati ini. Itu, jemaah. Kemudian ada seorang sahabat, ya, ini dalam riwayat hadis, itu bertanya setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah, kemudian qala rajulun, seseorang itu bertanya, ya. Dia bertanya kepada Rasulullah sambil menunjuk ini, ya. Bentuknya sambil menunjuk. Inna rajula yuhibbu ayakuna thawbuhu hasanan gitu. Sungguh orang itu, maksudnya ditunjuk kepada Rasulullah, orang itu dia menunjuk ya. Menunjuk kepada orang tersebut, sungguh orang itu suka memakai baju bagus gitu, ya.
Wa na'luhu hasanah, dan dia suka memakai sepatu yang bagus. Maka gimana ya Rasulullah? Tadi kan ditanya oleh Rasulullah menyampaikan orang yang sombong jauh dari surga, ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, nah kalau ada orang itu yang suka pakai baju bagus dan suka pakai sepatu yang bagus, itu gimana ya Rasulullah? Gitu, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala innallaha jamilu yuhibbul jamala, gitu. Sungguh Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru, nah yang dimaksud bohong itu, sombong itu, al-kibru, sombong, ya. Batarul haqi, gitu. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, gitu, dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia, gitu. Jadi bolehlah sedikit-sedikit bergaya. Pakai baju bagusnya, pakai sepatu mengkilat, gitu. Asal jangan menolak kebenaran, ya, atau asal jangan meremehkan orang lain. Nah, inilah letak perkara sombong, ya. Itu. Jadi kalau orang mau pergi nyisirnya lama, belum tentu sombong, gitu, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara sikap tadayun atau sikap beragama kita, ya, ada yang mendatangkan dosa besar. Ada yang mendatangkan dosa besar, yaitu berbohong. Berbohong yang terkait dengan Allah atau terkait dengan agama tanpa ilmu, gitu. Ya, tanpa ilmu, gitu. Wa qala Allah Ta'ala, wala taqulu lima tafsiru wala taqulu lima tashifu alsinatukumal kaziba, gitu. Takumul kaziba, ya. Dan jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut, apa yang kamu katakan secara dusta, gitu, ya. Jadi ini maknanya gini. Sebetulnya saya udah tulis nih artinya, cuma kadang-kadang saya terpengaruh kosakata bahasa Arabnya, jadi suka diulang lagi, dipikirin lagi, ya. Wala taqulu lima tashifu alsinatukumul kaziba, ini maksudnya gini. Jangan kamu katakan apa yang disebut, ya, apa yang kamu katakan secara dusta, gitu. Jadi maksudnya Allah melarang, pertama Allah melarang perkataan dusta, itu pertama, ya. Pertama itu yang Allah larang adalah perkataan dusta. Bohongnya itu Allah larang, ya. Haza halalu wa haza haramul litaftaru alallahil kaziba, gitu, ya. Alallahil kaziba. Jadi haza halalu wa haza haramul, gitu. Haramul. Misalnya gini, ini halal, ini haram, ya. Litaftaru alallahil kaziba, gitu. Untuk mengada-ngadakan dalam hal kebohongan. Nah, ini nggak boleh nih, ya. Artinya yang lebih parah lagi kalau berbohong itu dalam konteks agama, ya. Dalam hal apa namanya tuh? Yang suka ngelawak sendiri itu apa namanya? Stand up comedy, ya. Stand up comedy aja itu banyak mudaratnya karena dia banyak bohongnya. Nggak mungkin ceritain yang benar orang ketawa, enggak lah, pasti dikarang-karang, ya. Itu. Apalagi kita berbohong dalam perkara halal atau perkara haram, gitu. Ya, berbohongnya aja sudah dusta, gitu. Sudah dosa, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kadzaba alayya", barang siapa yang berbohong atas nama aku nih. Ya. Ditegaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang berbohong atas nama aku, baniya lahu baitun fi jahannam, maka dia akan dibangunkan rumah di neraka jahanam, gitu, ya. Kan banyak sekarang jamaah. Ini contoh, ya. Saya pernah dengar langsung itu seorang yang punya pesantren malah, ya, punya pesantren kiai. Dia mengatakan bahwa sehalal-halalnya pendapatan, ya, sehalal-halalnya upah
dari mengajarkan agama. Gitu, ya. Itu dia katakan seperti itu. Tapi dia nggak sampaikan dalilnya, baik Quran maupun hadis. Nah, setelah saya telaah, dalil-dalilnya tidak ada yang seperti itu. Ya, dalil yang diambilnya itu adalah cerita sahabat yang ada sahabat yang menolong suku yang kepatok kalajengking, kemudian dibacain Fatihah sembuh, diberi hadiah kambing. Ya, dibawa ke Rasulullah, kata Rasulullah boleh, itu hak. Jadi dimaknakan hak ini sebagai halal, enggak. Itu hak kamu karena kamu sudah menyembuhkan seseorang. Jadi yang boleh kita menggunakan Al-Quran dan zikir itu adalah dalam konteks menyembuhkan, pengobatan, menyembuhkan seseorang. Gitu. Jadi bukan menjual agama, bukan. Ya, bukan menyampaikan hadis Quran, enggak. Gitu, ya. Gitu. Jadi, nah itu artinya itu kan hadis yang dia sampaikan, tapi dia berbohong atas nama Rasulullah. Nah itu orang-orang yang seperti itu, baniyalahu baitun fi jahannam, gitu. Akan dibangunkan rumah di dalam neraka, gitu, ya. Yutba'ul mu'minu 'alal khilali kullaha, gitu, ilal khiyanata wal kadziba, gitu. Akan terkunci seseorang mukmin atas segalanya selama dia itu berkhianat dan berbohong. Ini ditegaskan oleh Rasulullah, ya. Orang-orang yang suka berkhianat dan suka berbohong, maka dia akan terkunci dari segala hal. Ya coba aja. Faktanya jelas. Orang yang suka berkhianat, orang yang suka berbohong, maka kehidupan dia akan terkunci tuh. Kesana susah, kesini susah, ya. Karena orang udah mengenal dia sebagai orang yang suka berkhianat dan suka berbohong, gitu. Dan ini pasangannya nih, koalisi nih. Orang yang suka berbohong pasti suka berkhianat, gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian pekerjaan setan itu, ya, dalam surat Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, sungguh setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, ya, su' dan fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Nah, ini kerjaan setan. Salah satu contoh gini jemaah. Ketika setan menjerumuskan Nabiullah Adam alaihissalam, minggu lalu udah pernah saya ceritakan, ya. Dari surga, itu kan setan mengatasnamakan Allah kepada Nabi Adam. Gitu, bahwa saya ini atas perintah Allah. Kemudian Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Ya. Nah, ini keuntungannya taat kepada Allah. Dipanggil oleh Allah. Kenapa ya Adam, kamu itu kok ngikuti setan untuk mendekati pohon ini? Ya. Padahal sudah aku larang. Hanya Nabi Adam menjawab, iya ya Allah, karena dia membawa nama Engkau, maka aku akan pasti percaya setiap apa yang dibawa nama Engkau. Nah, itu kerjanya iblis. Gitu. Jadi kalau udah orang bersumpah pakai demi Allah itu, waduh, nauzubillah min dzalik, ya. Ngeri sekali itu. Gitu. Itu buyutnya iblis itu. Ya. Gitu jemaah. Maka oleh Allah kanjeng Nabi Adam diturunkan ke dunia karena sudah aturan. Namanya aturan Allah tidak boleh dilanggar setaat apapun kita. Ya, gitu. Makanya ada ilmu tobat. Jadi kita kan manusia seperti Nabi Adam. Kita gitu, seperti buyut kita. Kita pasti ada khata wa nisyan. Ini sejarahnya khata wa nisyan ini dari sikapnya kanjeng Nabi Adam. Gitu. Jadi ketika kita sudah lupa, ya itu hukumnya harus tobat. Gitu. Maka kanjeng Nabi Adam diajarkan kalimat doa tobat. Ya, ini kelebihannya hanya Nabi Adam. Ya, sekarang kalau kita misalnya gini, ada orang ngebohongin kita atas nama presiden, dan itu memungkinkan, kita pasti yakin, ya kan? Kalau menteri yang ngomong atas nama presiden, yakin.
Karena menteri yang ngomong, kalau Haji Aksa yang ngomong orang nggak percaya. Ya, kenapa Adam percaya dengan demi Allahnya iblis? Karena iblis itu sama-sama dengan malaikat di surga. Dan iblis itu pangkat dan gelarnya muqarrabin, orang yang makhluk yang sangat dekat dengan Allah gitu. Ya, Azazil panglimanya para malaikat gitu. Maka Adam percaya gitu. Ya. Gitu, karena gelarnya tinggi, pangkatnya tinggi, dia berbohong, orang percaya. Ya. Nah ini, salah satu godaan orang yang punya pangkat dan gelar tinggi itu adalah berbohong. Hati-hati. Iblis atau setan akan mendorong kita untuk suka berbohong. Kadang-kadang ceramah juga pakai berbohong nggak? Pakai. Supaya apa? Supaya ketawa jamaah. Ya kan? Yang ceramah siapa? Pangkatnya apa dia? Gelarnya apa dia? Kiai, ustadz. Tapi berbohong nggak dia ceramah? Berbohong. Karena itu memang kerjaannya setan. Gitu ya. Gitu jemaah sekalian. Ini sudah mau jam 6, udah ada yang gelisah ini. Takut macet ya? Gitu ya jemaah sekalian. Jadi gini jemaah, kita tutup aja ya. Nanti iya gimana? Waalaikumsalam. Siapa yang tidak ada di hatinya Al-Quran seperti rumah yang hancur. Kedua, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, Allah akan memberikan pahala lebih daripada orang yang meminta. Itu saya kan nggak segala tahu ya Pak ya. Saya belum tahu itu apakah hadis, apakah itu apa hadis atau apa? Hadis ya, riwayatnya. Jadi saya juga belum pernah baca. Karena kan terbatas juga ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan berikut hadisnya apa tadi? Barang siapa? Yang tidak ada di hatinya Al-Quran seperti rumah yang hancur. Insya Allah nanti minggu depan saya akan jawab itu. Karena kalau sekarang saya jawab takutnya salah. Ya, malah jadinya bohong lagi. Saya harus baca dulu itu hadisnya, saya harus pelajari dulu ya pemahamannya. Insya Allah minggu depan saya jawab. PR, nggak apa-apa, bagus gini ada PR gitu ya. Makanya jadi ustadz, jadi kiai itu jangan suka sok tahu lah, sotoy janganlah. Gitu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Itu jamaah. Gitu. Nggak ada lagi ya, saya tutup aja ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibus sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami' makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin.
Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tu'alina waliyan siwaka wa la taz'ana mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wa syi'an bil khairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alayka yasir. Was'aluka wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal asyi arqadah wa minal umuri as'adah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lufi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bisa'adati ajalana wa haqiq bizadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masyurana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa wafif anna sikla awzar wa zuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna sarar asrar fa'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.